Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembahasan materi yang berkaitan dengan fase embrionik, ya. Pembahasan dari tematik 6A, subtema 2, pembelajaran 3. Ini berasal dari KD IPA tentang perkembangbiakan hewan. Yang lebih spesifiknya kita bahas tentang fase embrionik. Apa itu fase embrionik? Fase embrionik merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dari zigot hingga embrio. Zigot itu terbentuk dari proses pembuahan sperma dan ovum di gambar 1. Kemudian gambar 2-nya merupakan proses perubahan dari zigot hingga menjadi embrio. Ternyata prosesnya itu begitu panjang karena ada berbagai macam istilah yang terjadi atau terjadi proses perubahan dari satu sel ke sel yang lain yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita bahas terlebih dahulu tentang zigot dan embrio. Zigot adalah sel yang terbentuk sebagai hasil bersatunya dua sel kelamin, yaitu sel ovum atau sel telur dan sel sperma yang berasal dari hewan betina dan jantan. Dari zigot maka terbentuklah embrio, yaitu suatu organisme yang berkembang dari masa pembuahan sampai akhir minggu kehamilan. Ini merupakan gambar zigot. Lihat gambar yang paling atas, bagian yang paling atas itu adalah belahan animal dan belahan vegetal. Itu adalah bagian dari zigot, ya. Dibelah dua. Dibelah dua maksudnya apa, Miss? Iya, bagian-bagian zigot itu terdiri dari kutub animal dan kutub vegetal. Jadi zigot itu terbagi dua, kutub animal dan kutub vegetal. Sehingga disebut dengan embriogenesis, ya. Namanya embriogenesis. Apa itu embriogenesis? Proses pembelahan zigot, ya. Proses pembelahan zigot menjadi embrio. Itu adalah embriogenesis. Di mana banyaknya telur pada kutub akan mempengaruhi kecepatan pembelahan karena proses pembelahan terhalangi. Contohnya pada katak. Kuning telur lebih banyak di bagian kutub vegetal. Kemudian apa saja sih tahapan pada fase embrionik? Ternyata dalam fase embrionik itu terdiri dari beberapa tahap, diantaranya pembelahan sel, blastulasi, grastulasi, diferensial, serta organogenesis. Ada berapa tahap tuh? Banyak, ada 5, ya. Ada 5 tahapan dalam proses fase embrionik. Fase embrionik. Oke, di gambar yang keempat itu merupakan fase embrionik. Gambar kelima juga fase embrionik. Kenapa Miss Wida kasih 2 gambar? Gambar yang pertama, gambar 4 itu gambar tangan, ya. Jadi untuk menggambarkan, kalau kalian mau menggambarkan nanti dalam soal diminta untuk menggambarkan fase embrionik, gambarkan seperti gambar 4. Gambar 5 itu apa? Gambar 5 itu aslinya. Proses yang terjadi sebenarnya ini merupakan foto dari sebuah alat lah gitu, yang kemudian menggambarkan seperti gambar 4. Kalian lihat di gambar 4 ada yang disebut dengan zigot. Setelah 24 jam dalam bahasa Inggris, tapi di sana zigot itu terbelah 2 menjadi 2 sel, menjadi 2 bagian. Di 36 jam menjadi 4 bagian. Di 48 jam menjadi 8 bagian. Di 60 jam menjadi morula atau beberapa bagian yang sangat banyak gitu, ya. Nah, di 4 hari berikutnya menjadi blastula. Nanti kita bahas. Kemudian ada grastula, berongga, ada bolong tengahnya. Kemudian ada grastula dan ada di sana nanti yang disebut dengan diferensial atau organogenesis, ya. Baik, kita bahas lagi pembelahan sel. Proses yang pertama adalah pembelahan sel. Merupakan proses pembelahan berdasarkan pola pembelahan kutub pada zigot. Yang tadi yang dibilang ada kutub animal dan kutub vegetal. Pola pembelahan sel terbagi menjadi pembelahan sempurna. Nah, pembelahan sempurna membagi yolk. Apa itu yolk? Kuning telur. Jadi kuning telurnya dibagi menjadi 2. Ini terjadi pada hewan bulu babi dan katak.
Sedangkan ada pembelahan yang tidak sempurna, artinya tidak membagi telur kuningnya. Kuning telurnya. Kuning telurnya tidak dibagi. Atau yolknya tidak dibagi. Itu terjadi pada manusia dan ayam. Kalian tahu ayam ada kuning telurnya di tengah, satu bulat. Nah, itu tidak adanya pembelahan kuning telur. Seperti itu. Tidak adanya pembelahan sel. Kemudian yang kedua adalah tahap blastulasi. Prosesnya setelah pembelahan sel menghasilkan banyak sel berukuran kecil yang disebut dengan blastomer. Jadi yang telur-telur kecil ini udah dibelah-belah namanya blastomer ya. Dan terus melakukan pembelahan mitosis secara terus-menerus membentuk rongga blastosol yang berisi cairan yang disebut dengan blastula. Jadi blastula adalah rongga blastosol yang bentuk cairan. Blastula itu adalah rongga blastosol yang berisi cairan. Apa itu mitosis? Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom. Apa sih kromosom itu? Kromosom adalah keturunan yang sama seperti sel induknya. Jadi nggak mungkin kambing melahirkan kucing, nggak mungkin ya, karena selnya berasal dari kambing. Itu salah satu contohnya. Seperti itu. Yang ketiga adalah gastrulasi. Gastrulasi adalah blastosol pada embrio mulai menghilang sebagai akibat dari proses diferensiasi. Pembelahan sel pada kutub fungsional terjadi dengan cepat sehingga terbentuk lekukan ke arah dalam atau yang disebut dengan invaginasi. Lihat ya, di gambar ada gastrula. Gastrula itu ada lekukan katanya di sana. Ada lekukan di gambar yang pertama, terjadi lekukan ya ke arah dalam. Melengkung ke dalam di gambar itu yang disebut dengan invaginasi. Pada sel kutub negatif. Invaginasi ini akan membentuk dua lapisan pada sel, yaitu lapisan dalam yang disebut dengan endoderm dan lapisan luar yang disebut ectoderm. Di sana ada istilahnya endoderm. Dari lekukan pertama, lekukan yang terlalu dalam hingga menjadi sangat dalam di gambar yang kedua, menjadi endoderm yang warna hijau. Ya, di dalam gambar ada warna hijau, itu namanya endoderm, dan lapisan luarnya namanya ectoderm. Kalian lihat gambarnya. Nah, di antara kedua lapisan ini terdapat lapisan mesoderm. Mesoderm yang merupakan hasil dari diferensial endoderm. Tahap terbentuknya tiga lapisan embrionik tersebut adalah gastrulasi. Namanya ini gastrulasi. Berarti gastrulasi itu terdiri dari tiga lapisan. Apa lapisannya? Endoderm, terus endoderm, ectoderm, apalagi mesoderm. Mesoderm yang tengah ya, berarti nyebutinnya endoderm, mesoderm, dan ectoderm. Seperti itu. Kemudian di tahap berikutnya adalah morfogenesis. Apa sih morfogenesis? Pada pola pertumbuhan dan perkembangan pada hewan yang satu ini dengan perubahan bentuk. Sel-sel bermigrasi saat gastrulasi, terbentuk sel-sel baru dan pergerakan jaringan. Berarti mulai dari sini adanya perubahan bentuk. Mulai membentuk sel-sel tadi ya. Kalau itu dia kucing berarti mulai membentuk tuh. Mulai membentuk perubahan ya. Di gambar 9 itu digambarkan. Di tahap berikutnya adalah diferensiasi dan spesialisasi. Ribet banget. Diferensiasi dan spesialisasi terjadi diferensiasi struktur dan fungsi sel yang dikendalikan oleh gen sebagai faktor internal hereditas. Nah, di sini mulai dibentuknya pewarisan watak dari induk keturunannya. Ya, baik secara biologis melalui gen atau secara sosial. Dari sini mulai terbentuk fisiknya. Kalau kucing itu telinganya kayak gimana, matanya gimana, hidungnya gimana gitu ya. Ini mulai diferensiasi. Terjadi perubahan-perubahan yang membentuk perbedaan tersendiri secara gen. Kalian pasti pernah dengar kata gen. Gen itu keturunan, artinya sesuai dengan keturunannya dia.
Nah, di sini sudah artikan diferensiasi adalah proses ketika sel kurang khusus menjadi jenis sel yang lebih khusus. Tadi hanya sel yang bentuknya itu tadi yang terdiri dari 3 bagian gastrulasi, sehingga berbentuk menjadi diferensiasi, terbentuknya bagian-bagian inti yang beda dari sebelumnya. Ya. Dan di dalam proses spesialisasi adalah perubahan sel-sel menjadi sel yang bermacam bentuk dan fungsinya. Seperti itu. Ini gambarnya. Nah, ini gambarnya. Mana yang disebut dengan diferensiasi? Diferensiasi 1 adalah proses perubahan dari blastula menjadi gastrula. Itu adalah diferensiasi 1. Ya, yang tadi melengkung, mulai lengkungan ke dalam, mesoderm, endoderm ya, endoderm, kemudian ada mesoderm, ektoderm, itu adalah bagian dari gastrula. Sorry, ini ribet banget istilahnya. Gastrula ya, ada 3 bagian di sana, itu adalah diferensiasi 1, kemudian dari gastrula mengalami diferensiasi sesungguhnya ya, atau true diff di gambarnya. Oke, sudah. Berikutnya kita lihat imbas dari embrionik. Imbas atau akibat dari embrionik terjadi saat sel-sel berdekatan mempengaruhi diferensiasi sel sebelahnya. Bukan hanya pengaruh dari gen saja, contohnya dalam perkembangan mata. Nah, lapisan ektoderm, mesoderm, dan neural ektoderm membantu dalam pembentukan mata. Dari sini kebayang ya, maksudnya bahwa mata itu tidak terjadi dengan twing langsung gitu, dengan sendirinya, tidak, tapi itu proses sel yang sangat panjang gitu ya. Baik. Di tahap selanjutnya ada yang disebut dengan organogenesis. Kalian lihat pada gambar organogenesis. Apa sih organogenesis itu? Yaitu proses pembentukan organ dari turunan 3 lapisan embrionik. Lihat di contoh ini ada seekor ayam. Nah, sebelum menjadi seekor ayam, nah ini namanya organogenesis. Turunan 3 lapisan. Kalian lihat ayam menelurkan sebuah telur pastinya. Kemudian dari telur itu membentuk, nah proses itu panjang di sana hingga menjadi seekor itik. Ya. Setelah tahapan-tahapan tadi fase embrionik, ternyata ada fase pasca embrionik. Pasca itu artinya ada yang tahu? Setelah. Fase pasca embrionik merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dari makhluk hidup dilahirkan atau telah menetas menuju kematangan individu hingga sempurna. Adapun tahap pasca embrionik pada hewan meliputi, nah yang pertama adalah metamorfosis. Kalian pernah belajar ini di kelas 3 atau kelas 4. Jadi sebelum metamorfosis ternyata pembahasannya tadi fase embrionik yang tadi panjang itu ya. Apa sih metamorfosis? Metamorfosis adalah pertumbuhan dan perkembangan pada hewan di mana ia menjadi individu dewasa setelah menetas atau melahirkan dengan terjadinya perubahan bentuk, ukuran, dan bagian tubuh dari stadium 1 ke stadium berikutnya. Kalian pasti sangat tahu metamorfosis katak, sudah hafal metamorfosis kupu-kupu ya. Baik, ini gambar 12. Dan ada yang kalau tadi metamorfosis perubahan dari satu fase ke fase yang lain, sekarang regenerasi. Apa itu regenerasi? Regenerasi adalah proses perbaikan sel, jaringan atau bagian tubuh yang rusak, mati ataupun hilang. Perbaikan ini dikendalikan oleh sel-sel yang belum terdiferensiasi dalam tubuh hewan. Kalian tahu cicak? Cicak memutuskan ekornya, tapi setelah itu cicak bisa berkembang lagi. Seperti itu. Itu yang disebut dengan proses regenerasi. Oke,
Thank you for watching, thank you for attention. Untuk hari ini pembahasannya lumayan dan Miss Vida berharap dengan penjelasan tadi kalian bisa menjelaskan secara singkat tentang fase embrionik dan fase pasca embrionik. Kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan kepada Miss atau Mister. Miss tutup hari ini dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.